terjadi di berbagai wilayah Sumatera Barat. Pada tahun ini, hujan deras yang turun dalam waktu lama menyebabkan sungai-sungai meluap dan merendam permukiman warga. Beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sekitarnya merasakan dampak yang cukup parah. Air tidak hanya mengenangi rumah warga, tetapi juga merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah. Curah hujan yang tinggi memang menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Namun banjir yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan yang semakin rusak. Banyak daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi perkebunan, permukiman, atau daerah industri. Penebangan hutan secara berlebihan membuat tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air. Akibatnya, ketika hujan turun deras, air langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir dalam waktu singkat. Selain itu, aliran sungai yang tersumbat juga memperparah keadaan. Sampah rumah tangga, kayu-kayu, dan material lainnya terbawa arus dan menumpuk di sungai. Hal ini membuat aliran air tidak lancar dan akhirnya meluap pemukiman warga. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat kayu-kayu besar hanyut bersama arus banjir, menabrak rumah dan jembatan, sehingga kerusakan menjadi semakin besar. Bencana banjir ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada kucing. Banyak kucing baik, kucing peliharaan maupun kucing liar menjadi korban banjir. Saat air naik secara tiba-tiba, kucing kesulitan menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di atas rumah, pohon, atau tempat tinggi lainnya untuk menghindari air. Dampak banjir ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak bisa ditempati. Mereka harus tinggal di pos pengungsian dengan kondisi yang terbatas. Kehilangan harta benda menjadi hal yang tidak terhindarkan. Perabotan rumah, kendaraan, hingga hasil usaha mereka rusak atau hanyut terbawa arus banjir. Tidak hanya itu, banjir juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kotor dan air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Selain itu, aktivitas pendidikan juga terganggu karena banyak sekolah yang terendam banjir atau dijadikan tempat pengungsian. Dalam kondisi darurat seperti ini, proses penyaluran bantuan menjadi tantangan besar. Banyak daerah yang terisolasi karena jalan terputus dan tidak bisa dilewati kendaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, bantuan mulai disalurkan melalui jalur udara menggunakan helikopter. Helikopter digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses dari udara. Tim penyelamat dapat melihat kondisi daerah terdampak dan menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Bantuan berupa makanan, air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan darurat dijatuhkan atau diturunkan langsung ke lokasi pengungsian. Di samping bantuan dari pemerintah dan tim penyelamat, bantuan dari masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Banyak warga dari daerah lain menunjukkan kepedulian dengan mengirimkan bantuan secara sukarela. Bantuan tersebut berupa sembako, pakaian layak, dan dana donasi. Relawan dari berbagai komunitas turun langsung ke lokasi banjir. Mereka membantu menyalurkan bantuan, menyiapkan makanan di dapur, membersihkan lingkungan, serta mendampingi warga di pengungsian. Meskipun bantuan terus berdatangan, bencana banjir mengingatkan kita bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Perlu adanya pencegahan agar banjir tidak terus berulang. Banjir di Sumatera tahun ini menjadi pelajaran berharga bahwa bencana bisa terjadi kapan saja. Namun dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan relawan, serta kepedulian bersama, dampak bencana dapat dikurangi.